Terbongkarnya sandiwara suamiku. Aku duduk termenung di ruang tamu rumahku yang sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak perlahan. Malam itu hujan turun dengan derasnya, seakan langit sedang menangis bersamaku. Pikiranku penuh dengan serpihan kenangan yang kini terasa seperti pisau tajam yang menghujam. Bagaimana bisa selama ini aku tidak menyadarinya? Gumamku dengan suara bergetar. Perjalanan hidupku dengan Arya, suamiku, terasa seperti dongeng indah di awal. Ia pria yang sempurna di mataku, lembut, penuh perhatian, dan selalu tahu cara membuatku merasa istimewa. Kami menikah 7 tahun yang lalu, dan aku percaya bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang mengisi hatinya. Namun, semua berubah beberapa minggu lalu. Itu dimulai dengan hal-hal kecil yang awalnya tak kuhiraukan. Teleponnya yang lebih sering berbunyi, pesan-pesan yang tak pernah ia perlihatkan, dan alasan-alasan yang terdengar terlalu sempurna untuk dipercaya. Ini hanya urusan kantor, katanya setiap kali aku bertanya. Tapi malam itu, semua akhirnya terbuka. Aku baru saja selesai menidurkan putri kecil kami, Nadia, ketika sebuah pesan masuk ke ponsel Arya yang tertinggal di meja ruang tamu. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh ponselnya. Kami saling percaya. Setidaknya begitu yang selalu kupikirkan. Tapi malam itu, ada dorongan kuat dalam hatiku untuk melihatnya. Pesan itu dari seseorang yang namanya sangat kukenal, Dinda. Dinda adalah sahabatku sejak kuliah. Ia orang yang selalu ada di sampingku dalam suka dan duka. Ia tahu segala hal tentang hidupku, termasuk perjuanganku membangun rumah tangga dengan Arya. Melihat namanya di layar ponsel Arya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu," tulisnya disertai emoji hati merah. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku membaca ulang pesan itu, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Pesan itu jelas-jelas ada, dan itu cukup untuk membuat duniaku runtuh. Aku memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Arya. Aku tahu jika aku ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya, aku harus sabar dan mencari bukti lebih lanjut. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai detektif swasta. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Seminggu kemudian, laporan dari detektif itu sampai di tanganku. Hasilnya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Arya dan Dinda telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun. Mereka sering bertemu di sebuah apartemen yang Arya sewa diam-diam. Foto-foto mereka berdua, pesan-pesan mesra yang berhasil disadap, semuanya ada di sana. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku mempercayai 2 orang yang paling dekat denganku, hanya untuk dikhianati seperti ini. Namun, aku tahu aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Aku harus membalasnya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Nadia. Aku mulai menyusun rencana. Malam itu, aku duduk di kamar, memandang foto pernikahanku dengan Arya yang terpajang di dinding. Aku mengamati wajah bahagia kami berdua, mengenang momen-momen indah yang kini terasa seperti kebohongan besar. Dadaku sesak, mataku membara. Bagaimana bisa pria yang berjanji mencintaiku sehidup semati tega mengkhianatiku? Dan Dinda... Aku bahkan tak tahu harus memulai dari mana untuk melampiaskan amarahku padanya. Wanita yang aku anggap seperti saudara kandung, yang pernah berbagi tangis dan tawa denganku, ternyata adalah ular berbisa yang diam-diam menggigitku dari belakang. Aku menggenggam laporan dari detektif itu dengan kuat, jemariku bergetar. Gambar-gambar mesra Arya dan Dinda di apartemen mereka, pesan-pesan mesra yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu seperti racun yang mengalir deras dalam darahku. Tidak, aku tidak akan menangis lebih lama lagi. Air mataku sudah terlalu banyak terkuras untuk mereka. Sekarang, aku harus bertindak. Keesokan harinya aku mulai melancarkan rencanaku. Aku tidak langsung menyerang mereka. Aku ingin mereka merasakan sakit yang lebih mendalam, lebih tajam. Aku ingin mereka sadar bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan begitu saja. Pertama, aku memastikan semua aset rumah tangga kami tetap dalam kendaliku.
Aku mendatangi notaris dan bank untuk memeriksa rekening, tabungan, dan kepemilikan rumah. Arya mungkin merasa pintar menyembunyikan apartemen itu, tapi ia tidak tahu bahwa aku sudah satu langkah di depan. Aku menggandadakan kunci apartemen itu tanpa sepengetahuannya. Kemudian aku mendekati Dinda. Dinda, bisa kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, ucapku di telepon dengan nada yang kubuat selembut mungkin. Oh, tentu saja Sarah. Kapan dan di mana? Jawabnya dengan suara ceria yang membuatku ingin muntah. Kami bertemu di sebuah kafe tempat kami biasa berbincang. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari tanda-tanda penyesalan atau rasa bersalah di matanya. Tapi yang kulihat hanya kepura-puraan belaka. Ada apa, Sarah? Kamu terlihat lelah. Tanyanya dengan nada perhatian yang palsu. Aku tersenyum tipis. Hanya ingin cerita. Aku merasa akhir-akhir ini Arya agak aneh. Kamu tahu sesuatu? Wajahnya sedikit berubah, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Aneh? Maksudmu apa? Aku mendekatkan tubuhku ke arahnya, membuat jarak di antara kami semakin kecil. Kamu pasti tahu. Sahabat sepertimu selalu tahu, bukan? Dinda terdiam sejenak. Ia terlihat gugup, tapi berusaha menyembunyikannya dengan mengaduk kopinya. Aku merasa ingin tertawa. Wanita ini jelas-jelas tidak pandai bermain peran. Ah, aku rasa itu cuma perasaanmu saja, Sarah, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. Mungkin kamu benar. Tapi di dalam hati aku menyimpan bara api. Aku tahu waktu mereka akan segera tiba. Beberapa hari kemudian aku memutuskan untuk pergi ke apartemen itu. Dengan kunci cadangan yang kubuat, aku membuka pintunya perlahan. Rasanya seperti masuk ke sarang ular. Bau parfum Dinda menyengat di udara, bercampur dengan aroma khas Arya. Aku membuka lemari pakaian mereka dan menemukan pakaian Dinda tergantung rapi di sana, seolah dia adalah nyonya rumah. Foto-foto mereka berdua tersimpan di meja samping tempat tidur, bersembunyi di balik buku-buku. Aku tidak marah lagi. Aku sekarang hanya merasa jijik. Aku mengambil foto-foto itu dan menyimpannya dalam tas. Ini akan menjadi bukti terakhir sebelum aku menghancurkan keduanya. Sebelum pergi, aku meninggalkan catatan kecil di atas tempat tidur mereka. Nikmati hari-harimu, karena sebentar lagi semuanya akan berakhir. Sarah. Aku ingin mereka merasa cemas, takut, dan gelisah. Mereka harus tahu bahwa aku sudah mengetahui semua kebusukan mereka. Malam itu, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang tamu, dengan foto-foto mereka di apartemen tersusun rapi di meja. Ketika ia membuka pintu, ia terlihat terkejut melihatku masih terjaga. Sarah, kamu belum tidur? Tanyanya dengan nada canggung. Tidak, jawabku sambil melipat tangan di dada. Kita perlu bicara, Arya. Ia berjalan mendekat, namun langkahnya terhenti ketika melihat foto-foto di meja. Wajahnya pucat seketika, dan aku merasa puas melihat ketakutan di matanya. Sarah, aku bisa jelaskan, katanya dengan suara bergetar. Jelaskan apa? Bentakku, suaraku penuh dengan kemarahan yang sudah kutahan selama ini. Jelaskan bagaimana kamu mengkhianatiku selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu tidur dengan wanita yang aku anggap seperti saudaraku sendiri? Arya terdiam. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Kamu pikir aku tidak tahu? Lanjutku, berdiri dan menunjuk ke arahnya. Aku tahu segalanya, Arya. Aku tahu tentang apartemen itu, tentang kalian berdua, tentang kebohonganmu. Dan sekarang, aku ingin tahu, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Arya menunduk. Sarah, maaf, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tertawa sinis. Tidak berniat menyakitiku? Arya, setiap hari aku hidup dengan kebohonganmu dan kamu masih punya keberanian untuk bilang itu? Ia mencoba mendekat, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Jangan sentuh aku belum selesai denganmu. Aku menatapnya tajam. Arya, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku akan pastikan kamu dan Dinda menyesal pernah melakukan ini padaku. Aku berbalik dan pergi ke kamar, meninggalkan Arya berdiri terpaku di ruang tamu. Aku tahu ini baru permulaan, dan aku akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Aku mengunci diri di kamar, membiarkan Arya bergulat dengan ketakutannya di luar. Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Kemarahan yang membara di dadaku bercampur dengan rasa sakit yang seakan menghancurkan setiap inci dari hatiku. Tapi, aku tidak boleh rapuh. Aku harus kuat. Keesokan harinya, aku memulai langkah berikutnya. Aku memutuskan untuk menemui pengacara untuk membahas langkah hukum atas apa yang dilakukan Arya. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, tetapi juga soal hak-hakku sebagai seorang istri. Kamu ingin mengajukan gugatan cerai? Tanya pengacaraku, Bu Linda, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tegas. Aku menatapnya lalu menggeleng. Belum. Aku ingin dia tahu dulu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Bu Linda mengangguk. Baik, kita akan mulai dengan memastikan aset-aset penting tetap aman di tanganmu. Pastikan kamu memiliki semua dokumen yang diperlukan. Aku pulang dengan semangat baru, tapi aku tahu ini belum cukup. Aku butuh lebih dari sekadar mengamankan aset. Aku ingin Arya dan Dinda merasa seperti dunia mereka sedang runtuh. Langkah berikutnya adalah membuat Dinda keluar dari persembunyiannya. Aku meneleponnya lagi, kali ini dengan suara yang sedikit gemetar. Dinda, aku butuh bicara. Aku merasa ada yang aneh dengan Arya belakangan ini, kataku, berpura-pura menjadi istri yang bingung dan tak berdaya. Oh Sarah, kamu tenang saja. Mungkin Arya hanya sedang stres dengan pekerjaannya, jawab Dinda dengan nada yang lagi-lagi penuh kepalsuan. Aku tidak tahu Dinda. Aku takut dia. Ada wanita lain, kataku sambil menghela napas panjang. Dinda terdiam sejenak di ujung telepon. Jangan berpikir yang macam-macam dulu, Sarah. Aku yakin Arya tidak seperti itu. Aku tertawa kecil dalam hati. Dia mencoba menenangkan diriku, padahal dia sendiri adalah orang yang kusebutkan tadi. Kamu bisa temani aku bicara dengan Arya, kan? Tanyaku dengan suara penuh harap. Dia terdengar ragu sejenak, lalu menjawab. Tentu, Sarah. Kapan kamu ingin aku datang? Aku menutup telepon dengan senyum sinis. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah memiliki rencana matang untuk menghancurkan keduanya. Beberapa hari kemudian, aku mengatur pertemuan di rumah. Aku meminta Arya dan Dinda hadir di waktu yang sama, tanpa memberitahu keduanya bahwa mereka akan bertemu. Aku ingin melihat reaksi mereka ketika sandiwara ini akhirnya terbongkar. Saat hari itu tiba, Arya pulang lebih awal dari biasanya, seperti yang sudah aku rencanakan. Dia terlihat bingung saat melihat meja ruang tamu sudah dihiasi dengan makanan dan minuman, seolah aku sedang merayakan sesuatu. Kita merayakan apa? Tanyanya sambil melepas dasinya. Aku tersenyum kecil. Tunggu sebentar, ada tamu istimewa yang akan datang. Arya tampak curiga, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa menit kemudian bel pintu berbunyi. Aku berjalan ke pintu dengan hati yang berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Di depan pintu berdiri Dinda dengan senyum cerah yang membuatku semakin jijik. Sarah, aku datang, katanya sambil membawa tas kecil. Masuklah, jawabku sambil membukakan pintu lebar-lebar. Saat Dinda melangkah masuk, Arya yang sedang duduk di sofa langsung berdiri. Wajahnya berubah pucat dan matanya membelalak ketika melihat Dinda. Dinda? Arya tergagap. Dinda berhenti melangkah, wajahnya juga berubah tegang. Arya, kamu di sini? Aku menutup pintu dengan perlahan lalu berdiri di depan mereka. Oh maaf, aku lupa bilang. Ini adalah malam spesial untuk kita bertiga. Arya dan Dinda saling bertatapan, panik dan bingung. Aku melangkah ke arah meja, mengambil setumpuk foto dari apartemen mereka, lalu melemparkannya ke meja di depan mereka. Ini untuk kalian, kataku dengan nada datar. Arya mengambil salah satu foto itu dengan tangan gemetar, sementara Dinda terlihat seperti ingin lari. Sarah, aku bisa jelaskan. Arya memulai, tapi aku memotongnya dengan suara dingin. Jelaskan apa, Arya? Jelaskan bagaimana kamu tidur dengan sahabatku sendiri? Atau jelaskan bagaimana kalian berdua tertawa di belakangku selama ini? Dinda mencoba membuka mulutnya, tapi aku menatapnya tajam. Dan kamu, Dinda? Aku memberimu kepercayaan, memberimu semua yang aku punya. Tapi inikah balasanmu? Dia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan amarah yang menggelegak di dadaku. Kalian pikir aku akan diam saja? Tidak, Arya. Tidak, Dinda.
Aku akan pastikan kalian mendapatkan apa yang pantas. Aku melangkah ke dapur, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Dari balik pintu, aku mendengar Arya dan Dinda mulai berdebat satu sama lain. Suara mereka penuh ketakutan, dan aku merasa sedikit puas. Tapi ini baru awal. Aku belum selesai. Mereka baru saja merasakan permulaan dari kehancuran yang akan aku berikan. Aku berdiri di dapur, tangan terkepal erat di sisi tubuhku. Dari balik pintu, suara Arya dan Dinda yang berdebat semakin memanas. Aku mendengar Arya mencoba menyalahkan Dinda, sementara Dinda tak mau dipersalahkan sendiri. Arya, kamu bilang kamu akan mengurus semuanya. Sekarang apa? Suara Dinda melengking, penuh ketegangan. Diam Dinda, jangan memulai di sini. Arya membentak balik, suaranya rendah, bergetar dengan kemarahan yang ia coba tahan. Aku keluar dari dapur dengan langkah tegas, membawa nampan berisi 3 cangkir teh. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mendengar segalanya. Wajah mereka berubah tegang saat aku meletakkan nampan itu di meja. Minum teh kalian, kataku dingin, meski aku tahu tidak ada yang cukup bodoh untuk menyentuh cangkir itu. Aku ingin kita bicara sebagai orang dewasa. Bukankah ini momen yang bagus untuk jujur? Arya menatapku, wajahnya penuh rasa bersalah yang membuatku ingin tertawa sinis. Sarah, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu diam, potongku tajam menatapnya penuh kebencian, karena aku sudah muak mendengar kebohonganmu. Lalu aku beralih pada Dinda. Dan kamu Dinda, apa yang kamu cari dari semua ini? Apa tidak cukup bagimu menjadi sahabatku? Harus kamu rebut juga suamiku? Wajah Dinda memerah, mungkin karena malu atau mungkin karena terpojok. Sarah, aku tidak bermaksud, aku mencintainya. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat dadaku. Aku tertawa sinis, meskipun rasanya seperti tertawa di atas luka sendiri. Mencintainya? Kamu mencintai Arya? Dan apa? Kamu pikir itu cukup alasan untuk menghancurkan rumah tanggaku? Dinda menunduk, tidak menjawab. Aku akan memberitahu kalian sesuatu, aku melanjutkan. Suaraku kini dipenuhi kemarahan yang tak lagi bisa kutahan. Aku sudah memikirkan ini dengan sangat matang. Aku tidak akan hanya membiarkan kalian berjalan bebas setelah semua ini. Aku melemparkan dokumen-dokumen dari pengacaraku ke meja. Arya mengambilnya, membuka halaman pertama, dan wajahnya semakin pucat. Ini apa? Tanyanya lemah. Itu langkah pertama untuk mengambil semua yang pernah kamu miliki, jawabku tegas. Rumah ini, tabungan kita, bahkan mobil yang kamu gunakan setiap hari. Aku akan pastikan semuanya jadi milikku. Dan kamu akan keluar dari hidupku dengan tangan kosong. Arya terdiam. Aku tahu dia ingin membantah, tapi tidak ada yang bisa ia katakan. Dinda mencoba berbicara. Sarah, tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku berbalik menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak ada lagi rasa kasih yang tersisa untuk orang ini. Kamu mau bicara baik-baik, Dinda? Di mana pembicaraan itu saat kamu merusak rumah tanggaku? Di mana saat kamu memutuskan tidur dengan suamiku? Aku berjalan ke arah pintu, lalu membukanya lebar-lebar. Sekarang pergi, kalian berdua, keluar dari rumahku. Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi. Arya berdiri, mencoba mendekatiku. Sarah, aku bisa memperbaiki ini. Aku mohon. Aku menatapnya dengan dingin, tanpa setitik pun belas kasih. Perbaiki? Kamu pikir ada yang bisa diperbaiki setelah ini, Arya? Tidak, kamu sudah selesai. Arya dan Dinda akhirnya pergi, meninggalkan aku berdiri di ruang tamu yang sekarang terasa begitu sunyi. Aku merasa seperti menang, tapi sekaligus kehilangan. Namun di sudut hatiku, aku tahu bahwa ini belum selesai. Aku tidak hanya ingin mereka pergi, aku ingin mereka benar-benar merasakan kehancuran yang telah mereka timbulkan di hidupku. Dan aku akan pastikan itu terjadi. Mereka belum tahu betapa jauhnya aku akan melangkah. Setelah Arya dan Dinda pergi malam itu, aku merasa seolah-olah beban berat perlahan mulai terangkat dari pundakku. Tapi aku tahu, perjalanan untuk menyembuhkan hati ini masih panjang. Aku masih memiliki banyak hal yang harus kuselesaikan, bukan hanya demi diriku sendiri, tetapi juga demi Nadia, putri kecilku yang tak berdosa.
Aku memutuskan untuk mengambil langkah terakhir dalam rencanaku, memastikan mereka merasakan konsekuensi penuh dari pengkhianatan mereka. Dengan bantuan pengacaraku, aku mengajukan gugatan cerai dan mengamankan semua aset rumah tangga kami. Rumah ini, mobil, dan tabungan menjadi milikku dan Nadia. Arya, yang terbukti bersalah karena perselingkuhannya, tidak berhak atas apapun. Namun, bukan itu yang membuatku merasa puas, melainkan keputusan pribadiku untuk akhirnya melepaskan semua rasa sakit dan kebencian. Aku menyadari bahwa membalas dendam tidak akan membuatku benar-benar merasa lebih baik. Yang aku butuhkan adalah kebebasan, bukan hanya dari Arya, tetapi juga dari semua emosi negatif yang telah menguasai hidupku. Beberapa minggu setelah perceraian kami resmi, Arya mencoba menghubungiku lagi. Dia memohon untuk diberi kesempatan kedua, mengatakan bahwa dia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Arya, kataku saat kami bertemu untuk terakhir kalinya, penyesalanmu mungkin tulus, tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku berterima kasih untuk 7 tahun yang kita habiskan bersama, terutama karena dari pernikahan itu aku memiliki Nadia. Tapi perjalanan kita selesai di sini. Aku ingin hidup yang baru, tanpa bayanganmu. Wajahnya tampak remuk, tapi aku tidak lagi merasa terpengaruh. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Sedangkan Dinda, dia juga mencoba menghubungiku suatu hari. Dia menangis, memohon pengampunan, mengatakan bahwa dia merasa hidupnya hancur setelah semua ini. Aku mendengarkannya, tetapi aku tidak membalas dengan kemarahan. Dinda, jawabku tenang. Aku memaafkanmu, bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tetapi karena aku tidak ingin membawa beban kebencian ini lebih lama lagi. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan melupakan apa yang kamu lakukan. Aku harap kamu belajar dari semua ini, karena kita tidak akan pernah menjadi sahabat lagi. Dan itu adalah terakhir kalinya aku berbicara dengannya. Aku memilih untuk memulai hidup baru bersama Nadia. Aku kembali bekerja, memulai karier yang sempat kutinggalkan demi mendukung Arya. Aku juga mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri, sesuatu yang selama ini aku abaikan. Setiap langkah kecil yang kuambil, setiap pencapaian baru, membuatku merasa semakin kuat. Hikmah di balik cerita ini. Dari semua rasa sakit dan pengkhianatan yang kualami, aku belajar beberapa hal penting. 1. Kepercayaan adalah fondasi utama. Ketika kepercayaan dihancurkan, segala sesuatu yang telah dibangun bersama akan runtuh. Maka kita harus bijak memilih siapa yang kita percayai. 2. Jangan abaikan tanda-tanda. Seringkali intuisi kita memberitahu sesuatu yang salah, tapi kita memilih untuk mengabaikannya. Mendengarkan intuisi bisa membantu kita mengambil tindakan sebelum terlambat. Memaafkan adalah pembebasan. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi membebaskan diri kita dari beban kebencian. Memaafkan adalah hadiah untuk diri kita sendiri. 4. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Aku belajar bahwa aku mampu melewati cobaan yang kupikir akan menghancurkanku. Setiap ujian adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. 5. Hidup terus berjalan. Meski hati terasa hancur, waktu akan menyembuhkan. Hidup tidak berhenti hanya karena satu babak kelam. Kita selalu punya pilihan untuk memulai kembali. Kini aku tidak lagi melihat pengkhianatan Arya dan Dinda sebagai akhir dari hidupku. Itu hanyalah pelajaran pahit yang membawaku pada awal yang baru. Aku dan Nadia memiliki masa depan yang cerah untuk dikejar. Dan aku bertekad untuk memberinya kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan yang terpenting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini di channel Putri Bercerita. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menginspirasi, menyentuh hati, atau sekadar menemani hari-harimu. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari Putri Bercerita.